Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pagi ini kita akan membahas tentang interaksi sosial ya. Ini kita sudah masuk bab 2. Bab 2, interaksi sosial. Yang pertama, pengertian dan syarat interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Coba kita amati gambar-gambar yang ada di tertera di laptop atau HP antum. Sini kita lihat ada suatu foto yang di sebelah kiri, yaitu suatu diskusi yang dilakukan oleh beberapa orang ya, beberapa orang anak SMP. Kemudian foto yang ada di sebelah kanan itu adalah ya, ada kontak ya, ataupun komunikasi yang dilakukan oleh dua orang ya. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana pengertian interaksi sosial ya. Di interaksi sosial itu adalah hubungan antara ya, individu dengan individu, ataupun juga hubungan antara individu dengan kelompok dan juga kelompok dengan kelompok ya. Jadi itu adalah pengertian dari interaksi sosial. Itu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi mereka menjalinkan hubungan ya. Jadi itu adalah pengertian dari interaksi sosial. Kemudian yang kedua, ada syarat interaksi sosial. Jadi kita telah mengamati gambar yang ada di layar HP antum tadi, bahwa ada diskusi kerja kelompok dan juga ada diskusi baik pun komunikasi antara satu orang ya, antara dua orang ya, tadi ya, gambar yang ada di sebelah kanan tadi. Jadi syarat interaksi sosial itu ada dua ya. Jadi proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak ya, kontak sosial dan komunikasi. Jadi kita apabila dikatakan interaksi sosial itu adalah melakukan kontak ya. Jadi ada kontak secara langsung maupun kontak secara tidak langsung ya. Seperti yang ada di gambar itu merupakan adalah kontak langsung ya. Kemudian syarat yang kedua itu adalah komunikasi. Jadi kita apabila terjadi komunikasi, maka itu bisa dikatakan dengan interaksi sosial ya. Jadi ada respon ya yang dilakukan oleh dua orang pembicara tadi. Misalnya satu orang yang bertanya, maka ada satu orang lagi yang menjawab. Itu adalah kontak ya. Kemudian itu juga disebut dengan komunikasi ya. Jadi itu adalah syarat dari interaksi sosial. Kemudian berlangsungnya suatu proses interaksi sosial ada didasarkan pada beberapa faktor ya. Yang pertama itu adalah faktor imitasi. Jadi faktor imitasi ini merupakan proses mencontohkan orang lain ya, atau kelompok. Contohnya pada seseorang anak perempuan misalnya kan, bermain masak-masakan. Kenapa? Karena sering melihat ibunya pada saat memasak di dapur kan. Itu contohnya. Kemudian yang kedua ada faktor sugesti. Ini adalah faktor yang dipengaruhi oleh orang lain sehingga menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu yang disugesti tersebut atau yang dipengaruhi tersebut. Contohnya ya, kita semua pernah mengalami, mungkin kita semua pernah mengalami sakit ya, sehingga kita pergi ke dokter, dan dengan adanya kita ke dokter itu pernah antum mendengar kata-kata dari dokter itu yang membuat kita semangat bahwa kita bisa sehat ya, bahwa penyakit ini tidak berbahaya kan. Itu merupakan faktor sugesti yang diberikan oleh dokter ya. Itu sih kita membuat kita terpengaruh, pikiran kita terpengaruh sehingga kita semangat untuk sembuh. Kemudian yang ketiga ada faktor identifikasi. Faktor ini adalah
kecenderungan atau keinginan untuk diri seseorang itu ingin sama dengan idolanya ya, mengidentifikasi ya, ingin sama dengan orang lain. Contohnya apa? Mungkin anak laki-laki yang suka main bola itu mungkin ada idolanya pemain bola Eropa ya, seperti Cristiano Ronaldo. Jadi kecenderungan untuk ingin sama seperti gaya rambut, kemudian gaya baju dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu faktor simpati ya. Jadi faktor ini timbul dari rasa seolah-olah dalam keadaan yang dan orang lain ya, dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan ataupun yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya ada tetangga misalnya sedang mengalami musibah, jadi kita simpati ya, ikut merasakan apa yang mereka rasakan, bahwa mereka sedang kehilangan ya, mungkin kebakaran atau motornya hilang ya, antum merasakan itu. Nah, jadi itu adalah faktor simpati. Kita lanjut. Kemudian ada ciri-ciri interaksi sosial ya, bahwa ini yang menandakan bahwa interaksi sosial, bukan interaksi yang lain ya, ataupun ini merupakan pekerjaan individu ya. Yang pertama itu jumlah pelaku lebih dari satu orang ya. Apabila pelaku ini lebih dari satu orang ya, minimal itu 2 orang, itu adalah interaksi sosial ya, dengan syarat adanya komunikasi dan kontak sosial. Kemudian berlangsung secara timbal balik ya. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab ya. Jadi itu. Kemudian adanya komunikasi antar pelaku ya. Kemudian yang keempat adanya satu tujuan tertentu ya. Mereka memiliki tujuan tertentu. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai interaksi sosial. Tugas antum hari ini adalah antum cari bentuk-bentuk sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama itu asosiatif, yang terbagi menjadi 3. Kemudian disosiatif juga terbagi menjadi 3. Jadi antum buat di buku catatan, antum kirim melalui Wapri ya. Oke, semoga antum bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.